Yesus selalu ampuni. Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Pemazmur menyadari betapa banyak perilaku yang melanggar dan perbuatan dosa pada masa mudanya, pada masa lalunya. Selama perjalanan hidup di dunia, pastilah kita pernah menemukan persimpangan jalan dan yang perlu tindakan cepat untuk memutuskan dan memilihnya ke arah mana kita harus melanjutkan. Sedangkan kita belum pernah melewatinya. Maka bila kita malu untuk bertanya atau tidak ada seorang pun pada saat itu untuk tempat bertanya, kita bisa saja salah memilih dan malah menempuh jalan yang salah sebab kita belum tahu arah kemana tujuan pastinya dan pada akhirnya kita menjadi tersesat. Saudara, setiap orang bisa saja berbuat salah dalam mengambil keputusan dan memilih tindakannya. Begitu pula jalan hidup masa lalu pemazmur yang hampir membawa perjalanan hidupnya tersesat atau kehilangan arah. Tetapi ia segera sadar, mengaku kesalahannya dan segera berbalik menempuh jalan Tuhan sehingga ia beroleh selamat. Ada orang yang terintimidasi dalam penyesalan yang berkepanjangan setelah melakukan kesalahan, bahkan terus-menerus mengingatnya dan menyesalinya, bahkan hingga sampai matinya tidak pernah merasa bisa diperbaiki jalan hidup yang dianggapnya salah dan tidak dapat tertolong lagi itu. Padahal kasih sayang Tuhan tetap berlaku baik bagi setiap orang yang mau berbalik dari jalannya yang salah dan yang jahat, dan yang mau kembali datang kepadanya untuk meminta pengampunan atas segala dosa dan kesalahannya. Jangan terus tinggal menyalahkan diri sendiri atas keputusan yang salah, sebab setiap orang bisa mengalaminya. Tapi jadikanlah hal itu sebagai landasan untuk tindakan yang baik dan tepat pada selanjutnya. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pemazmur berseru kepada Allah. Ia meratap mengarahkan jiwanya kepada Tuhan dan kembali mempercayakan hidupnya dalam kendalinya. Ia mau mengandalkan Allah agar hidupnya bermakna, tidak menjadi sia-sia dan menjadi hidup yang memalukan dan memilukan. Ia memohon pengampunan dosa, terutama dosa-dosa masa muda. Pada masa muda, orang akan lebih mudah melakukan kesalahan dan keteledoran, didorong oleh gelora mudanya yang kadang tak terkendali. Atas dosa seperti itu ia memohon pengampunan Allah dan Allah mengampuninya. Pertobatan membawa anugerah keselamatan, bukan hanya nanti di sorga, tapi hari ini juga. Kebahagiaan menjadi milik orang yang mempercayakan hidupnya dalam kendalinya. Pengalaman hidup Daud meminta bimbingan Tuhan ini dapat menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan orang percaya. Di sini Mazmur membuat hidup manusia dalam metafora perjalanan, dan ia mau membagikan melalui pengalaman hidupnya. Manusia dalam perjalanan hidup ini, dia menempuhnya dengan 3 sikap hati, yaitu yang pertama, mau merendahkan hati. Dalam pengakuannya ia berkata, ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Rendah hati dalam bahasa aslinya, praios, memiliki pengertian atau arti rendah hati dan juga lemah lembut. Hati yang menyerah atau bergantung total sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia rela dibimbing, mau diajar, mau diarahkan dan dinasehati. Dan Tuhan sangat menyukai orang yang rendah hati. Kerendahan hati akan membuat kita dihormati manusia dan juga dikasihi Allah. Itulah imbalan bagi kerendahan hati.
Jangan terus keraskan hati, tapi bersikaplah rendah hati, sebab semakin kita merendah dan menundukkan diri di hadapan Tuhan, menengadah memohon belas kasihannya, maka akan semakin deras aliran kasih Kristus yang mengalir dalam hidup kita dan menghanyutkan, membersihkan segala apa yang kotor, segala yang menghambat dan yang tidak berkenan. Maka kepada kita pun akan diajarkan dan dibimbingnya di jalannya yang benar dan penuh kasihnya. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tidak ada pakaian yang lebih pantas bagi seorang hamba atau pelayan Kristus, para pengerjanya, selain jubah kerendahan hati. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, miliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu rasa takut dan hormat kepadanya. Tanpa pengakuan tulus bahwa kita membutuhkan bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, maka hidup kita akan terus berada di jalan yang salah dan menuju kebinasaan. Tetapi bila kita sungguh-sungguh mau merendahkan hati dan berkomitmen untuk patuh kepada perintahnya, Roh Kudus akan berkenan membimbing jalan hidup kita. Dan mereka yang memperoleh bimbingan Tuhan akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, sebab pengharapannya dan percayanya kepada Tuhan itu tidak akan dikecewakan. Sikap yang kedua adalah berani mengakui kesalahan. Dengan kerendahan hati, menyadari dan mengakui kesalahan serta mau meminta pengampunan. Dan ini pun dilakukan oleh pemazmur. Dia berkata, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu, ayat 11. Tujuannya adalah agar kiranya Tuhan berkenan mengampuni kesalahan dan dosanya, karena dosa adalah yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Itu dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 2. Orang yang sombong akan sulit untuk mengakui kesalahannya, sebab mereka lebih mengandalkan kemampuan dan kepintaran hikmatnya sendiri, dan sulit juga untuk mengakui kelebihan orang lain. Dia lebih suka menonjolkan diri sendiri dan seolah tidak membutuhkan orang lain, suka memandang atau menganggap orang lain lebih rendah dibanding dirinya. Orang yang demikian akan sulit bahagia, sebab hidupnya dikuasai ketidakpuasan dan maunya terus hidup mengejar apa yang dianggapnya bisa memuaskan hawa nafsunya dan juga selalu membesarkan egonya, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Saudara, jika kita tetap hidup dalam dosa dan tidak mau minta diampuni, maka itu dikatakan membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya, menyembunyikan dirinya terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Yesaya 59 ayat 2. Dan bila tetap terikat dan berkubang dalam dosa, Rasul Paulus pun mengingatkan dengan keras bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Sikap yang ketiga adalah kita mau membina dan memupuk hubungan yang karib, hidup melekat kepada Tuhan. Inilah kesaksian pemazmur tentang kebaikan Tuhan dengan orang yang dikasihinya. Dalam ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Pengertian bergaul karib yang dimaksud adalah seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 4. Demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan hidup dalam persekutuan atau bergaul dengan Tuhan, maka akan ada rasa hormat dan takut kepadanya. Orang yang percaya harus berusaha dan menjaga hidupnya takut kudus kepada Tuhan. Penulis Amsal berkata, jikalau engkau mencarinya, mengejarnya, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Amsal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Amin. Takut akan Tuhan membuat orang tidak mau berbuat dosa lagi. Pemazmur setelah menyesali dosa masa lalunya, dia berbalik dari dosa-dosanya itu dan kembali hidup di jalan Tuhan yang setia dalam memegang janjinya dan segala peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10 sampai dengan 11 berkata demikian,
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Ia kembali menaruh harapan dan kepercayaannya kepada Allah, berkomitmen mau hidup dengan kudus, takut akan Tuhan karena ia menyadari dari pengalaman masa lalunya, orang yang berharap pada Allah dan hidup dekat mau bergaul karib dengan Tuhan tidak akan dipermalukan, bahkan perjanjiannya diberitahukan, ditunjukkannya bagi mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Puji Tuhan, itu ada dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Takut akan Tuhan bukan berarti kita hidup dalam ketakutan bertindak, takut berpendapat, ataupun tidak berani merencanakan sesuatu. Melainkan hati kita dipenuhi takut bila melakukan dosa dan melakukan apa yang tidak dikenannya, agar kita bisa terus berjalan dalam bimbingan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sesungguhnya lah orang percaya sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus dalam seluruh aspek hidup. Orang-orang yang mengetahui rahasia kehidupan akan tampil jadi pemenang kehidupan. Puji Tuhan. Pastikan kita bergaul karib, akrab, hidup dekat, melekat kepada Tuhan. Intensitas berdoa dan membaca, merenungkan firman dan melakukannya, menggalinya terus dilakukan. Maka segala jalan menuju kehidupan kekal akan diberitahukannya dan dibukakannya bagi kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Sebab hidup kita takut dan melakukan dan menjalankan hidup ini hanya dengan takut kepada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus.